Ada nggak masa lalu yang menyakitkan? Ada. Berjasa nggak mengantarkan kita ke hari ini? Ada nggak masa lalu yang menggembirakan? Berjasa nggak mengantarkan kita hari ini? Jadi baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, kan dua-duanya juga berjasa. Telah berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Setuju apa tidak? Kalau gitu ada nggak di masa lalu yang buruk? Ada nggak yang buruk? Gak ada. Yang buruk itu sudut pandang kita. Karena baik dan buruk itu adalah otak kita, diri palsu kita. Kan tadi kita sudah belajar, semua yang sudah terjadi adalah kebenaran. Nerima gak sekarang masa lalu? Nerima apa tidak? Ya sudah, terima. Gimana cara menerima masa lalu? Masa lalu tidak akan bisa diubah, tapi cara kita memandang masa lalu yang bisa diubah. Cara pandang yang diubah. Itulah pentingnya kita belajar. Belajar itu mengubah sudut pandang. Karena sudut pandang kita lah yang telah membuat kita menderita. Itu yang membuat kalian sakit. Kanker, tumor, darah tinggi, diabetes. Semua karena kita belum selesai dengan masa lalu kita. Padahal hari ini diantarkan oleh hari kemarin. Clear dulu sampai sini. Agak kencang saya bicara. Supaya ngerti. Besok adalah kelanjutan dari hari ini. Setuju? Perlu nggak kita menciptakan besok? Gak perlu. Gak perlu karena besok belum tentu hidup. Besok itu masih misteri. Yang waktu punya kita sebenarnya adalah di sini saat ini sekarang. Lalu kita ini selama ini santai-santai hari ini, hari isuk hayang alus. Padahal yang menciptakan besok kan hari ini. Yang mengantarkan besok hari ini. Pertanyaan saya, hari ini apa yang kita lakukan? Jujur ya. Kalau saya hari ini ajak kalian semua tuh, yuk kita bagikan duit kita yang di dompet itu pada orang-orang yang susah. Siap apa tidak? Tuh, siapnya cuma sedikit. Itu gimana siapnya? Siap. Harusnya siap tuh, siap gitu. Karena kita belum yakin. Katanya waktu kita di sini hari ini sekarang. Dan yang kita bagikan hari ini oleh kita itu milik kita. Yang disimpan di bank, yang berupa rumah, yang berupa deposito, semua itu misteri. Belum tentu kita nikmati. Bisa jadi kita tinggalkan sia-sia. Bisa jadi bara bagi anak cucu kita. Saya kemarin pulang ngantarkan paket sembako dari Subang. Kemudian ada yang ikut ke sini, ke Bandung. Di mobil ceritanya begini. Jadi beliau ini pernah menikah kepada seseorang. Yang ketiga. Selama menikah dengan orang ini, praktis sama sekali tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sawahnya banyak, muningna loba. Itu kalau muning itu belum makan, walaupun dia reeng, pasti pergi ke hutan cari rumput. Istrinya belum makan, nggak peduli. Lebih peduli kanu muning daripada ka bojona. Pokoknya muning itu tidak boleh tidak makan. Ya memang muning tidak punya tangan kok. Oke, mohon maaf. Ini cerita. Lalu beliau ini meninggal. Kan waktu meninggal ini sawahnya tidak menolong. Muningnya yang banyak tidak menolong. Betul apa tidak? Beli sendal pun katanya lebar. Hanya untuk diri sendiri saja lebar. Gitu. Nah, cara hidup yang semacam ini ditiru oleh anaknya. Jadi anak yang paling besar ini meniru bapaknya. Jadi saya cuma cerita, ya, kok ibu ini, ya itu karena saya pernah ketemu begini. Dulu nggak begitu, sekarang mohon maaf, kucel, kurus, capek katanya. Ngurus pakaya ditinggal sepuh. Naon? Sawah ngalegaan, muning ngalombaan. Ngikut orang tuanya. Jadi suatu saat saking capeknya itu ngarit. Kemudian orang ini ketiduran. Dalam tidur itu bapaknya datang. Bapak yang meninggal itu. Maneh teh tong ripuh jiga urang.
Urang teh geus ripuh di dunya, ripuh ayeuna oge cenah. Dalam mimpinya itu. Jadi baheula urang ripuh ayeuna leuwih ripuh katanya. Nu baheula ku urang di kaulaan teh teu nulungan ka urang. Saya kan pengen nanya, itu mimpi itu dilakukan enggak? Enggak katanya, lebar muning gitu. Jadi waduh itu luar biasa. Beunghar tapi tidak menikmati. Gitu. Ya, mau gitu? Nah itu namanya kita ini menghabiskan waktu hanya untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan itu tidak menolong sama sekali. Yang jelas yang akan menolong kita mah nu poe ayeuna kurang dibagikeun. Jujur nih, jujur. Ini wajah-wajah pelit. Terus terang nih saya, aduh, ini wajahnya kelihatan. Ya. Saya kadang-kadang nguji murid saya. Saya bilang, coba ada duit nggak di tabungan? Buat apa? Ini semen ini kurang. Nggak ada ya. Nah, besoknya saya ngomong lagi. Lain cara-carinya. Biasa bohong mah akan sok pohon. Makanya kalau mau berbohong tuh syaratnya satu, harus cerdas. Ini saya kasih tahu, kalau mau jadi pembohong kelas kakap harus panjang ingetan. Kalau tukang bohong pendek ingetan bakal kapanggih isukan bohongna. Jadi saya tanya lagi, nih saya bilang ini saya punya tanah, ini tanah mahal, hari ini saya mau lepaskan murah sekali. Pokoknya kamu nggak akan rugi deh beli tanah dari saya, sama saya aja ya tuh. Keur semen mah kamari pedah keur batur, cenah di tabungan teh. Nah untuk mengujinya saya cek dulu gitu, coba kamu transfer dulu DP-nya saya, ya duitnya loba. Tuh. Maaf ya, itu sifat. Dikiranya dengan begitu kalian akan selamat, tidak. Pertama sudah berbohong pada diri sendiri, yang kedua berkah semesta yang akan didatangkan juga tidak akan berlimpah. Enggak akan. Saya itu kalau sama murid-murid saya ngajar tuh praktek langsung. Praktek langsung. Sekarang banyak yang sudah menyadari ternyata memberi itu enak. Memberi itu membuat kita kecanduan. Dan memberi itu berkelimpahan berkah luar biasa. Jadi yang Allah bilang di Quran itu kalau kamu ngasih 1 biji, maka aku akan tumbuhkan 7 dahan. Dan setiap dahan aku kasih 100 biji. 7 kali 100, 700. Itu kata Allah. Tapi syaratnya saat kita menumbuhkan 1 biji, jangan pengen 100 kali 7, jangan. Lepaskan saja. Makanya itu memberi, itu tidak boleh ada yang tahu. Termasuk orang yang terdekat dengan kita, gak apa-apa. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin, setuju? Oke, berarti apapun yang terjadi di masa lalu sudah berjasa mengantar kita hari ini, setuju? Sudah selesai masa lalu, gak ada lagi orang yang menyakiti kita, gak ada, udah ingatan itu udah selesai. Dihipno hari ini oleh saya, udah selesai. Jika perlu memaafkan hari ini orang-orang yang pernah menyakiti kita, karena mereka ternyata berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Sekarang hari ini kita mau bikin apa supaya besok menjadi bagus, itu saja. Karena apa? Kita tidak akan bisa menciptakan awal yang baru, tapi kita bisa menciptakan akhir yang baru hari ini. Clear? Nah, agak sulit nih bahasanya. Saya cari bahasa yang paling sederhana supaya ngajarnya gampang. Gitu. Baik, kita lihat. Kita semua memiliki hari ini, bukan? Memiliki hari ini? Ini harta kita yang paling berharga tuh hari ini, poe ayeuna. Berarti bisa nggak hari ini kita menciptakan akhir yang baru? Bisa? Bisa. Kapan waktunya? Hari ini. Makanya di Quran dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhir itu lebih bagus daripada awal, itu bahasanya. Awas. Ayat ini sering diterjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Dunia di dia mah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir lebih bagus daripada awal, gitu aja. Jangan berlebihan terjemahannya. Selama ini diterjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus pada dunia. Makanya banyak orang yang salah. Bagian orang lain di dia. Jaga. Gitu. Oke.
membuat kita jadi salah kaprah memahami kehidupan. Dia balangsak atau komoditi itu. Betul? Coba. Mau ngaji aja ke Cimahi sekarang ongkos gak punya. Kan balangsak di dunia. Rekumah di akhirat bahagia. Mau panggil jeung saya. Betul apa tidak? Jadi artinya akhir itu lebih baik daripada awal. Apa maksudnya? Kita berkesempatan untuk menciptakan akhir yang baru hari ini. Itu maksudnya. Clear? Itu. Jadi agama tuh di sini saat ini sekarang dulu. Karena kalau hari ini adalah penentu hari esok, berarti sudah kita bikin hari ini. Gitu. Awas ya. Bagian orang mulai jaga. Jaga. Jadi itu. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba menjadi bahagia nanti kalau tidak bahagia hari ini. Kan hukum tarik menarik. Hanya kebahagiaan yang bisa menarik kebahagiaan. Kalau kita hari ini sedih balangsak, kan pikiran gak sedih balangsak. Kita yang akan menarik kesedihan dan kebalangsakan. Itu hukum tarik menarik. Jadi hukum tarik menarik itu bukan hanya massa dengan massa. Energi dengan energi juga tarik menarik. Kalau saya cerita ini nanti gak habis waktu. Ya gak akan cukup waktu 60 SKS. Gak akan ngerti. Harus belajar hukum gravitasi. Ya. Mahasiswa aja banyak yang gak lulus udah ngambil jurusan fisika. Apalagi kalian belajar juga enggak. Ya. Udah dibatasi aja dulu. Akhir itu lebih bagus daripada awal. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menciptakan awal yang baru, gak apa-apa karena waktu sudah lewat. Tapi kita masih punya hari ini dan hari ini kita bisa menciptakan akhir yang baru. Setuju? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi gak ada dunia ini. Akhir lebih bagus dari awal. Gitu aja terjemahannya. Nah kalau diterjemahkan akhirat lebih bagus dari dunia, akibatnya kita menjadi anti dunia. Padahal kita datang ke dunia ini untuk memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Bukankah kata Nabi sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain? Di mana berguna? Di akhirat, di dunia? Jawab yang betul. Di mana kita berguna? Di akhirat, di dunia? Nah, lamun orang berarti di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Ari di dunia harti nama lu jaglejeg tepugu. Betul? Ilmu nggak punya, nulung kanu butuh, da teu boga. Nulung kanu susah, dah susah manehna oge. Betul? Nyangan kanu poekeun da manehna ge poek. Ngahudangkeun kanu sare da molor kene. Betul? Nepa kanu poho da manehna ge can inget. Nganter kanu keung manehna ge sieun hirup sieun pae. Ieu jelema eueuh gunana. Di mana eueuh gunana di akhirat di dunia? Nah lamun di dunia eueuh gunana rek kumaha guna di akhirat? Da hirup mah ayeuna di dieu. Nah persoalan akhirat mah udahlah itu yang menentukan hari ini kita bikin apa. Saya yakin kalau hari ini kita menciptakan sesuatu maka kita akan memiliki akhir yang baru. Setuju? Oke. Baru satu ayat. Pelan-pelan ya ngajinya. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 23. Nih yang sering baca Al-Kahfi hari Jumat yang pengen duitnya banyak pasti pernah baca ayat ini. Cuman pasti juga tidak ngerti pesannya, ya, karena yang dibaca pasti Arabnya saja, kan tetap nggak punya duit. Iya, ada batur gawe, mana kalau kamu baca etawae. Saya bukan anti dengan itu, bagus, cuman pesannya tidak sampai. Serap Quran surat Al-Kahfi isinya supaya kita bisa Jumatan. Jumatan itu apa? Manunggal menyatu dengan Allah. Kalau sudah menyatu dengan Allah, bakal segala oge bruh. Berkah teh datang. Makanya jangan cari uang, cari yang punya uang. Cari uang hanya dapat uang. Kalau cari yang punya uang dapat berkah juga uang. Percaya deh sama saya. Kalau berbuat kebaikan jangan mikirkan uang. Lakukan pelayanan karena saya menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang yang butuh pertolongan saya. Itu saja, berkah pasti datang. Tidak mungkin tidak ada hadiah. Paham? Oke, lanjutkan dulu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Suka nggak gitu?
Suka nggak gitu? Cara rape, ayeuna isuk. Isuk, cara rape, isuk. Ternyata ada orang yang melakukan riset, semua sumber penderitaan manusia itu adalah menunda. Mau ngaji menunda, ya sudah, keburu mati. Mau bisnis menunda, ya sudah, miskin. Kesempatan sudah ada, kemudian kesempatan tidak diambil sebaik-baik. Enggak ada lagi, kesempatan cuma datang satu kali. Di waktu emasnya harusnya belajar, nggak belajar, terus menunda. Besok. Makanya di Quran Allah mengatakan, wala taqulanna lisya'in inni fa'ilun zalika goda. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Besok belum tentu hidup. Kalau mau mengerjakan mah, ayeuna. Iraha bade maparin artos kan susah. Enjing. Isuk ditanya deui, iraha enjing. Itu persis seperti tulisan di angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Isukan naik deui, tanya ke supir. Pir, ayeuna bayar. Hari ini mah bayar Bu, besok gratis. Isuk naik deui, kan bayar seneng-neng, betul? Cing atuh bodoh teh. Itu pelajaran di angkot aja udah cukup bahwa besok tuh tidak ada. Betul? So. Apa pernah ada orang yang kejadian dari tulisan itu besok gratis? Tetap bayar unggal poe. Da cek supir teh, ayeuna mah kan dinten ieu Ibu. Enjing gratis teh. Isuk naik deui. Kan dinten ieu Ibu, enjing. Aya enggak? Aya enggak enjing? Teu aya. Jadi besok itu tidak ada. Makanya Allah pun sudah duluan di Quran mengatakan, janganlah kau mengatakan besok saya akan mengerjakan ini. Kalau bisa dilakukan hari ini, ayeuna. Itu yang saya maksud dengan kita tidak akan bisa menciptakan awal baru. Tetapi kita punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Iraha. Ayeuna. Sok atuh. Tong disimpan deui. Waktu itu jangan disimpan, waktu itu harus dihabiskan. Makanya kalau saya udah terjadwal. Jadi hari ini saya mau apa sudah terjadwal. Sudah terjadwal. Tadi pagi-pagi apa, bangun tidur apa, sudah ada jadwalnya. Habis bangun tidur saya apa, sudah ada jadwalnya. Habis ini saya kemana, sudah ada jadwalnya. Sampai nanti malam, bahkan tidur pun sudah ada jadwalnya. Karena perencanaan itu penting. Itu manajemen waktu. Supaya tidak ada waktu yang terbuang. Karena apa? Karena saya sadar. Saya hidup hari ini, di sini, sekarang. Besok tidak ada. Clear? Suka menunda? Ya. Makanya wajah-wajah bermasalah kayak gini. Ini dari menunda. Mau belajar makrifat nanti kalau sudah pensiun. Mani gagah jika nyawe bakal boga umur nepi ka pensiun. Gagah. Mau bahagia juga besok. Besok, lusa kalau saya rumahnya bagus saya pasti bahagia. Besok, lusa kalau saya punya uang banyak pasti bahagia. Atuh rek bahagia mah ieu nawe. Belum tentu umur kita sampai uang banyak. Belum tentu umur kita sampai punya rumah baru. Betul apa tidak? Kumaha lamun gitu, berarti kita meninggal dalam keadaan sedih tuh. Bahagia saja pakai syarat. Padahal bahagia mah keputusan. Putuskan aja sekarang bahagia. Makanya kalau mau berbahagia, berbahagialah. Itu aja kata-kata bijaknya. Ulangi. Saking singkatnya kata-kata ini banyak yang tidak ngerti. Kalau mau berbahagia, berbahagialah. Itu aja. Susah ini tuh memang bahasa ini dimengerti. Saya juga dulu berulang-ulang. Ini orang bijak setinggi ini, ya ini kan kata-kata ini dari filosofi Yunani. Tidak mungkin para filosof bicaranya sembarangan. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Cuma gitu ternyata cara bahagia itu. Kalau ingin bahagia, berbahagia gitu aja. Gak pakai duit, gak pakai pergi ke ini, gak ada. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Paham? Gitu kok. Cuma gitu aja. Nanti suatu saat saya bahas.
Jadi janganlah kau mengatakan besok akan saya kerjakan, jangan. Kerjakan saat ini juga, mumpung masih. Makanya Nabi Muhammad kan bilang, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Betul? Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Isuk macan tangtu. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu, kan gitu. Jagalah lapangmu sebelum datang sempitmu. Betul nggak? Besok belum tentu selapang hari ini. Terus mau apa? Karena semua masalah manusia adalah penundaan. Ya, kalau mau nyumbang sama saya, ayah saya mau nyumbang ikut ngebangun. Gak apa-apa 300 juta juga hari ini. Gak usah pakai ikhlas kalau 300 juta. Gak usah, itu pasti ikhlas. Ya tuh. Nah yang suka pakai ikhlas teh, ayah gak apa-apa kan sedikit juga, yang penting ikhlas. Nah eta nusa etik anu sok pakai ikhlas. Betul apa tidak? Iya, saya juga suka heran karena banyak yang suka menunda-nunda. Kita uang hari ini punya, kesempatan berbuat baik ada, orang yang bisa diberi oleh kita juga ada. Makanya saya kemarin ketika saya ngasih sambutan di sana sama orang-orang di Subang itu, saya berterima kasih sama ibu bapak yang mau hadir menerima pemberian kami. Tidak ada artinya harta kami kalau tidak ada yang menerima. Mau pulang Pak Amil itu, Pak Amil tokoh masyarakat di sana nanya sama saya, bingung katanya dengan sambutan saya. Baru kali ini bagikan sembako, malah yang ngebagi ngucapin terima kasih pada yang dibagi. Ya itu memang ya paling aneh saya bilang di dunia. Karena selama ini kita ini memaksa orang lain yang dibagi harus berterima kasih pada yang membagi. Itu orang yang kesadarannya rendah. Yang kesadarannya sudah tinggi mah nggak begitu. Berterima kasih pada orang yang mau dibagi. Kenapa? Adanya mereka itu, uang saya bisa disimpan kebaikannya dan suatu saat bisa kembali kepada saya. Coba nggak ada mereka, taruh di mana? Di bank tidak aman. Besok saya mati juga belum tentu jadi rebutan buat anak cucu saya. Jadi harta jadi itu juga tidak aman, betul nggak? Tapi kalau dibagikan aman. Itulah yang dikatakan menyimpan harta di surga. Jadi menyimpan harta itu kalau ingin aman di surga. Caranya apa? Bikin kabatur. Kartas, tak surga teh, ya terlalu jauh kita bicara surga. Nah ada sebuah keanehan yang saya bilang, mengaku berpedoman Quran, tetapi ketika disebutkan dari Quran, gak banyak yang percaya. Saya mengajarkan orang-orang ya, mohon maaf, manusia punya sayap nggak? Enggak itu ayah. Burung punya sayap nggak? Iya. Padahal kata Quran, burung tuh nggak punya sayap. Yang punya sayap itu manusia justru. Bingung kan? Itu kata Quran. Burung itu kalaupun punya sayap hanya terbang dari pohon ke pohon. Dari alam materi ke alam materi. Tapi manusia bisa terbang dari alam materi ke alam imateri. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? 1 kedipan mata. Maka Nabi Muhammad juga kan pakai buruk. Leluhur kita pakai burung Garuda. Leluhur kami di tanah Jawa Barat pakai monok dadali. Kan aya laguna. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meber kenjang-jangna bangun tayak karingrang. Kita tuh kok gak mudeng-mudeng ya. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj pakai buruk. Berarti terbang. Makanya gak boleh merayap lagi hidup, terbang. Tahu gak yang merayap siapa? Tahu yang merayap siapa? Hileud. Lila, hileud mah, lempang mah. Betul? Makanya jangan jadi hileud. Oleh karena itu maka sekarang bermetamorfosa segera. Puasa, mengasingkan diri supaya jadi kepompong. Setelah mengasingkan diri jadi kepompong, berkeluar. Jadi kupu-kupu yang indah. Tidak ada lagu hileud-hileud yang indah. Betul kan? Coba. Dan kupu-kupu itu sudah berubah akhlaknya. Hileud mah daun ieu di dahar, daun ieu di dahar, sagala dugul kerja di hileud. Geus leumpang ngarayap. Sagala tatangkalan di dahar.
Begitu sudah bermetamorfosa jadi kupu-kupu, indah. Ada lagunya, kupu-kupu yang lucu. Lucu bukan? Apa kalian tidak tertarik untuk jadi manusia yang lucu? Jadi hile dua itu bos. Punten ya, saya tuh pengen nyubit sama kalian itu. Iya. Dan kalau sudah terbang, lihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu selalu terbang di taman. Hinggap dari bunga ke bunga yang indah. Melakukan proses penyerbukan. Akhlaknya berubah karena sudah bermetamorfosa. Berarti kupu-kupu sudah menjadi akhir yang baru. Kartos. Jadi akhir yang baru kapan mulainya? Ayeuna, di sini sekarang, mumpung masih hidup. Mulai sekarang. Walaupun bukan awal yang baru. Karena awal yang baru tidak akan pernah bisa dicipta. Tapi kita masih punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Jadi di Quran itu dikatakan sesungguhnya manusia itu punya sayap. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran ayat 49. Aku akan bentuk kamu dari tanah menjadi burung. Dan kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah. Berarti kamu menjadi burung. Kamu terbang ke puncak kesadaranmu. Kamu akan bebas dari 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, 3 penyakit kesadaran. Sembuh 3 penyakitnya kalau kita sudah bisa terbang. Jadi syarat untuk sembuh dari 3 penyakit harus terbang, harus hiber. Coba pakai pesawat dari sini ke Surabaya. 1 jam dari Bandung sudah sampai di Surabaya. Pakai mobil berapa jam? Walaupun sudah ada tol tetap banyak hambatan. Betul? Ngapung terbang. Secepat kilat. Disitulah pentingnya kita punya guru. Aduh kalau sudah sampai di sana enak. Coba saya mau tanya. Kita lebih percaya mana? Lebih percaya apa kata orang atau apa kata kitab suci? Jujur. Sekarang. Lebih percaya kepada siapa? Sekarang. Kita lebih banyak percaya apa kata orang. Dan orang yang mengatakan pun katanya itu berasal dari kitab suci. Begitu saya sampaikan dari kitab suci, malah menyerang saya. Katanya saya ini, saya itu. Loh saya kan dari kitab suci. Nanti kita akan buka ayat-ayatnya. Sedikit lagi. Tadi yang saya sampaikan takwa dari kitab suci bukan? Apa katanya tadi takwa? Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya. Ingat yang ditunjukkan. Itu kata kitab suci. Coba sampaikan kepada yang lain. Ini dari kitab suci loh. Banyak yang tidak percaya. Asa nembe nguping. Dianggap ajaran baru. Padahal ajaran lama kakara kadenge ayeuna. Karena apa? Kita lebih percaya kepada apa kata orang. Mendefinisikan takwa kan begitu aja. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, gitu aja. Betul apa tidak? Padahal kata kitab suci, takwa itu begitu, sebuah prosedur. Nanti buka kalau nggak percaya, surat Al-Baqarah 63. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Bagaimana supaya perumpamaan menjadi kenyataan? Nih saya kasih tahu. Di kitab suci itu banyak perumpamaan. Bagaimana perumpamaan menjadi kenyataan? Satu-satunya cara adalah harus dialami. Coba saya bacakan ayat. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat. Lubang di dinding antara 2 ruang. Yang di dalamnya ada pelita. Pelita dalam kaca. Kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dari minyak dari pohon yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat. Minyaknya sudah menyala walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan kepada cahayanya siapapun yang dikehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Karena Allah Maha mengetahui. Ngerti? Pusing kan? Pusing kan? Nah, itu perumpamaan. Kalau orang sudah mengalami pengalamannya, mendengar itu, nggak mikir lagi. Jadi, ada berapa orang nih? Saya hitung dulu. 1, 2, oh ada 4.000 orang nih.
Jadi kalau 4.000 orang ini hari ini pulang dari sini, seumpama saya punya uang 4.000 miliar, seumpama nanti keluar dari sini saya akan bagi setiap orang 1 miliar. Seneng gak kalian? Kok seneng? Ini ada masalah. Kan seumpama saya punya uang 4.000 miliar. Semua yang 4.000 orang ini pulang dari sini saya bagi satu orang 1 miliar. Saya tanya, senang apa tidak? Kalau kalian yang bilang senang tadi, ada masalah. Apa senangnya? Perumpamaan. Udah gitu masih nanya lagi sama saya, ayah gimana? Saya tinggal bikin umpama lagi buat saya. Tapi kalau saya punya uang 4.000 kali 100.000 dan masing-masing nyata dibagi 100.000, senang? Itu baru waras. Nah sekarang saya tanya, itu Quran yang sudah datang ke kita, perumpamaan apa kenyataan? Bagi yang sudah mengalami, kenyataan. Bagi yang belum, perumpamaan. Nah pertanyaan saya, mau sampai kapan kalian senang dengan perumpamaan? Rek umpama wae. Itu bosan-bosan. Kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan matahari itu akan terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Ngerti? Pusing kan? Berarti perumpamaan. Yang sudah mengalami. Ngerti? Ya udah jadi kenyataan. Nah kita selama ini hidup bertahun-tahun sampai tidak bisa membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Lucu. Hari ngaji di mana-mana. Makanya kata orang tua kita, malam yazuk lam ya'rif, yang gak ngalami tidak akan memahami. Memahami itu harus dari mengalami. Makanya dibalik kalau belajar dengan saya, ngalamin dulu baru baca Quran. Nanti baca Quran ngerti, yes. Begitu sudah mengalami tinggal yes aja. Betul apa tidak? Betul yang sudah mengalami, yang belum jangan ikut-ikutan. Belum bagi kalian dikasih duit 1 miliar, seumpama saya punya uang 4.000 miliar aja senang. Ada masalah. Paham ya? Ya, seumpama saya punya nasi timbal 4.000 timbal, pulang dari sini saya bagi nasi timbal, senang? Nah, udah mulai agak waras. Lihat dulu Quran surat Al-An'am ayat 31. Lihat semuanya, ini bagian yang sangat penting. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Ini kata-kata liko dalam Quran itu gak ada lagi terjemahannya. Liko itu perjumpaan. Liqa'illah berjumpa dengan Allah. Mau diterjemahkan apa lagi? Departemen Agama juga menerjemahkannya sama begitu. Liko itu berjumpa, itu bahasa Arab. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Ini terjemahannya. Ngerti? Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Sehingga apabila saatnya tiba, datang kepada mereka dengan tiba-tiba, bagtatan, tidak diduga, bagtatan tuh mendadak, itu bahasa Arab. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang pertemuan itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingat amat buruk apa yang mereka pikul itu. Jadi rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maka di Quran itu cuma 2. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'aj. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. 1 ayatnya. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Yang kedua yang sebaliknya, innal ladzina la yarju liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha. Barang siapa yang tidak berharap jumpa denganku, karena kamu terlalu asik dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengan dunia ini, maka kata Allah tempatnya adalah neraka.
Neraka itu bukan nanti. Maaf ya. Bahwa nanti ada neraka, sudah itu menanti. Yang jelas kata Quran, neraka itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran surat Hud, bukan kata saya. Ada yang menghujat saya. Lah itu kan Quran. Di Quran dikatakan fa'ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Itu kata Quran. Bahkan di ayat selanjutnya, bahkan langit dan bumi masih ada. Loh, apa salah saya mau menyampaikan Quran? Dan kita lebih percaya apa kata orang daripada apa kata Quran. Aneh bukan? Aneh. Ketika disebutkan dari Quran begitu, nyerang. Tenang dulu sebelum nyerang, baca dulu. Saya ini ilmuwan, kalau menyampaikan sesuatu sudah saya ulang-ulang saya baca. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak membacanya, tidak mengalami. Karena saya dari kecil itu saya tidak percayaan sama orang kalau saya belum membuktikannya. Oke, lanjut dulu. Jadi kata Quran, siapapun yang tidak mau berjumpa dengan Allah, tempatnya adalah neraka. Nara loka. Nah itu artinya cahaya, nah itu artinya api, ra itu artinya cahaya, loka itu artinya lokasi, tempat. Nara loka itu adalah tempat yang terkena cahaya dari api. Lihat saya semuanya. Lagi duduk begini. Tiba-tiba ada orang mau berita. Pak, bapak itu kata orang ini jelek, pesek, budak lagi. Nah orang ini bawa api enggak? Bawa api. Dari mana? Dari sana. Karena ada orang yang membicarakan kan. Nah apinya di bawah nih. Nah orang yang tadi disebut pesek, jelek, budak, marah. Terbakar enggak? Nah, itu namanya terbakar api neraka. Gitu aja dulu ngajinya yang sederhana. Sering enggak terbakar? Makanya kan wajah kalian gosong kayak gini. Maaf ya ini gosong-gosong gini karena keseringan terbakar. Padahal kan naraloka itu bahasa Nusantara. Naraloka artinya tempat yang terkena api. Setiap ada api langsung terbakar. Coba lagi jalan di mobil, tiba duk mobil ketabrak, berhenti, nyolot nggak? Terbakar nggak itu? Nah itu neraka. Paham ya? Itu bahasa Nusantara tuh sesederhana itu. Dalam bahasa Arab lain lagi disebutnya nar. Nar itu api. Gitu. Lihat saya semua. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, waktunya pasti datang. Yang tidak berharap selamat tinggal dalam neraka. Itu dalam Quran surat Yunus ayat 7, 8, 9, 10. Baca nanti ya. Yuk, mau tinggal dalam neraka atau mau keluar? Harus apa katanya? Harus ketemu. Gitu aja kok, sederhana. Sederhana? Oke, lanjut dulu. Ini Quran surat Al-Kahfi. Ayo, ini harus dicermati betul. Perhatikan ini. Kul hal nunabbiukum bil ahsyarina amala. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Mau? Mau apa tidak? Ini Allah nanya sama kita, mau nggak aku kabarkan kepada kalian semua orang-orang yang paling merugi amalnya? Mau apa tidak? Nah kalau mau berarti saya lanjutkan ngajinya, kalau nggak mau stop sampai di sini. Kan ini harus dijawab dulu pertanyaannya. Ulangi lagi. Qul hal nunabbiukum bil ahsyarina amala. Katakan. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Katakan, mau apa tidak? Mau. Nah, lanjut, berarti ngajinya lanjut. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, allazina dolla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa ya Allah orang yang paling merugi amalannya itu? Ini kata Quran. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ini ayat ini kalau bagi yang sadar sudah cukup menggetarkan. Tapi bagi orang yang tidak sadar masih cari pembenaran untuk membela dirinya paling benar. Ulangi. Jadi siapa orang yang rugi itu kata Allah?
yaitu orang yang telah sia-sia amalannya di dunia ini, sementara ia menyangka dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Lihat saya semua. Ada nggak orang mencuri menyatakan dia berbuat baik? Nggak ada. Ada nggak orang marah-marah dia sudah berbuat baik? Ada? Nggak ada. Ada nggak orang pelit menyatakan dia sudah berbuat baik? Ada? Nggak ada. Berarti ayat ini untuk siapa? Untuk yang sudah berbuat baik atau bukan? Saya kasih tahu. Kalau kalian sholat, menyangka sudah berbuat baik? Pasti kan? Pasti kan? Saya sudah sholat. Pada kata Quran, sesungguhnya orang-orang yang sholat, 1, sholatnya malas. 2, sholatnya ria. 3, sholatnya nggak ingat Allah. Ingat Allahnya cuma sedikit. Kata Quran, itulah orang munafik. Itu surat An-Nisa loh, ayat 142. Cuman jarang dibaca. Berita itu jarang dibaca. Padahal jelas di Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu itu seperti berhadapan padahal tidak. Teta nipu teh. Dalam mau dibeberkan mah tengaku. Coba saya tanya, tadi sholat menyembah siapa? Allah. Tadi sholat ingat naon? Nah mulai ngaku. Oh tadi teh emut piring berantakan. Teta nu disembah kumaneh lain Allah. Kan disebut sholat mengingat Allah itu kalau sholatnya ingat kepada ingat piring menyembah piring. Tapi kan susah ngakunya. Betul apa tidak? Oke, lanjut dulu. Sekali lagi ini harus dicermati. Surat Al-Kahfi 103 104. Allah bertanya, jawab pertanyaannya. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Ingin? Oke. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di dunia ini, sementara mereka menyangka kalau mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Gak mungkin ayat ini buat orang yang berlaku jahat, gak mungkin. Tidak ada orang yang mengatakan saya berbuat jahat itu baik, gak ada. Semua juga kalau jujur pada dirinya sendiri, kalau udah berbuat jahat ya jahat. Pasti juga akan menyesal. Tapi ini untuk orang yang sudah disangka berbuat baik. Clear sampai sini? Nah, kalau sudah clear lanjutkan nih, agak mengejutkan. Apa yang menyebabkan mereka rugi? Lihat ayatnya, ayo baca sama-sama. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan mereka dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Cuma 2 penyebabnya. 1 tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Dia tidak melihat tanda-tanda Tuhan di mana-mana. Padahal Tuhan udah bilang, walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwalu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, kemanapun kamu malingkan wajah, kamu hanya akan melihat wajahku. Gak bisa lihat wajah Allah di mana-mana. Tanda Allah yang paling sederhana saja dalam dirinya apa? Ruhku. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itu kan ruhku, itu tanda Allah yang paling besar yang ada dalam diri kita. Itu saja sampai sekarang masih kafaro. Kafaro itu tertutup. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, bukan. Siapa saja yang masih tertutup penglihatan kolbunya kepada Allah, itu yang disebut dengan orang kafir. Makanya orang yang sudah tinggi ilmunya gak berani ngapir-ngapirin orang. Kecuali orang yang masih deet, karena nyawa seetik. Tahu sekarang, apa penyebab rugi amalan kita? Cuma 2. 1, tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Paham? 2, tertutup terhadap perjumpaan dengan Allah. Cuman 2 saja. Kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? 106, 105. Gitu, kalau ngaji harus jelas. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Yang disangka baik itu hapus. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kebangkitan.
amalnya itu dinilai juga tidak. Kartos itu. Kartos. Sekarang kita lihat para nabi, para rasul. Nabi Muhammad saja. Sholat dulu, mengenal Allah dulu. Kan mengenal dulu, baru sholat. Kan Isra Mi'raj dulu, baru katanya dapat oleh-oleh sholat. Betul apa tidak? Berarti jumpa dulu, nyembah dulu. Ulangi, jumpa dulu, nyembah dulu. Pantas gak khusus sholatnya? Pantas, karena beliau mengingat yang beliau tahu. Kalian umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Nabi Muhammad jumpa dulu, nyembah dulu. Baru kalian? Pikir we kolangan. Ya saya cuma nanya-nanya gitu aja ya. Pikir we kolangan. Jadi jangan-jangan kita ini selama ini menyangka amal kita tuh sudah banyak. Karena dikit-dikit pahalakan begitu. Ternyata kata Allah amalanmu itu sia-sia. Kenapa? Karena dua penyebabnya. Satu, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Gak usah diterjemahkan ayat ini. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Walikoihi, dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Tuhan. Punten, pada emot kumaha apa ente terang. Laras teh? Cobi kasim kuring. Tepang heula emot heula. Tepang heula nama emot kan? Gitu. Tiasa emot tuh ente tepang. Teu tiasa. Cobi rama sim kuring teh jenengannya Pak Komar. Coba ingat-ingat. Tiasa ente? Atuh nyanak tasbih. Komar. Bakal emot? Nyamoa. Kakaraseuri ayeuna. Kartos. Teras nama mangawe emutan kolangan ya. Jadi nyebut-nyebut itu tidak mungkin kita bisa ingat. Dah ingat mah syaratnya harus tahu. Kan syaratnya ingat harus tahu yang diingat. Itu aja kok sederhana. Asal jujur pada diri sendiri tong kebaliut gitu ya mikirnya. Udah selesai. Lihat lagi. Jadi ada berapa penyebab orang rugi amalannya? Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Coba yang sudah terbuka terhadap tanda-tanda Tuhan, apapun yang terjadi sudah jadi realitas, itulah kebenaran. Maka sudah nerima aja. Gak ada yang ditolak. Beres? Beres. Rampes teh. Rampak beres. Nah, orang teh terampes wae selama ini. Dah sampurna ingsunnya belum. Belum tahu jati diri. Jisim kuringnya can kapanggih, jisim nanggeus kapanggih, kuringna nu kakurung can kapanggih. Mun geus kapanggih kuring nu kakurung dina diri urang, apal jisimna, apal carangkana, apal isi carangkana, beres. Udah disebut ngerti lahir batin teh eta. Ya leluhur kita mah enggak sembarangan atuh. Nyebut orang teh abdi. Abdi mah berarti mengabdikan diri kan, betul? Bukan Allah disuruh mengabdikan diri pada kamu. Diatur-atur supaya ngikutin keinginanmu. Kapan jadi abdi? Makanya leluhur kita mah hebat. Saha jenengan teh abdi? Betul? Saur jisim kuring oge tuh. Jisimna aya, kuringna aya. Ya? Makanya kan kalau orang pidato kan hadirin, hadirat. Tahu nggak artinya? Hadirin, hadirin. Bahasa Inggris. In teh nu di jero. Hadir out. Arti itu. Makanya dipanggil juga hadirin, hadir out. Jadi itu dipanggil dua-duanya. Yang di luar dipanggil, yang di dalam dipanggil. Hebat. Kartos. Hadirin, hadir out.
Nusim kuring dipika hormat. Wah, itu pidato udah tingkat tinggi itu. Berarti hadirinya sudah kenal jati dirinya, luar dalam. In-nya tahu, out-nya tahu. Hebat ya bahasa. Jadi ada berapa penyebab orang amalannya merugi? 1, tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Kalau sudah tidak tertutup tanda-tanda Allah, apapun yang terjadi, tidak ada satu peristiwa pun terjadi tanpa kehadirannya. Tinggal tumampi, tumarima, tinggal taros kalau Gusti aya pesan naon kanggo abdi di balik peristiwa ieu. Lain nanya teh, Gusti ieu teh mani kieu-kieu teuing. Cing atuh ngaji geus heubeul teh. Kitu wae maneh-manehnya teh. Naros ka Gusti aya pesan naon di balik ieu teh atuh. Nanti akan ketemu jawabannya. Oh, ternyata ngantun kena caroge abdi teh geuningan janten berkah ka abdi. Kapungkur mah nu jaya caroge kaditu ka dieu dijajab caroge. Ayeuna mah geuning tos teh aya caroge mah abdi teh janten tiasa nyetir mobil, Gusti. Baheula mah hayang bisa nyetir ge hese. Daya caroge geuningan berkahna aya. Berarti angkatna caroge dipunut ku Gusti teh kanggo kasayan abdi, supados abdi langkung gagah, langkung waringkas, langkung bijaksana. Bisa gitu enggak? Sudut pandang lagi yang berubah. Beres. Rampes deui eta. Da sampurna ingsun. Makanya aduh, lahur kita mah sampurasun, rampes. Luar biasa. Jadi yang namanya salam namanya juga salam ya. Nggak usah diperkarakan, semua juga bagus. Assalamualaikum bagus. Salam sejahtera buat kita semua bagus. Rahayu sagung dumadi bagus. Merdeka. Bagus. Itu salam juga. Betul nggak? Iya. Kalau tidak ada salam itu kita juga belum merdeka sekarang. Kan dulu kan para pejuang kita tiap kemana ketemu merdeka. Assalamualaikum. Mal merdeka. Betul nggak? Ya itu kan salam kan. Terus kita masih memperkarakan salam. Kalau soal bahasa, ya biarkan saja bahasa meda banyak. Betul nggak? Ini jadi alergi. Nah itu. Nah yang suka alergian itu jelas punya penyakit kulit. Atel. Betul? Beda seetik kagaro we saya mah. Atel. Hayang nate nyalahkeun batur we. Tah eta penyakit kulit mah bahayana teh nular. Ada tuh penceramah namanya Pak Zainuddin MZ. Penyakit kulit teh ada 3. 1 kudis, kurang disiplin. 2 kurap, kurang rapih. 3 kutil, kurang teliti. Penyebabnya 1 katanya, kuman, kurang iman. Itu bagus itu. Beliau tuh kan ahli retorika ya. Hebat. Sederhana tapi itu bagus. Itu penyakit kulit semua kan. Kurang disiplin karena kurang iman. Kurang rapi, kurang iman. Kalau orang beriman tuh rapi. Karena orang beriman tuh an-nadhafatu minal iman. Bersih sebagian daripada iman. Rapi itu ciri orang beriman. Jadi kalau lihat beriman, lihat aja rapi enggak? Rambut acak-acakan. Kerudung nyengsol ke kiri, nyengsol ke kanan. Orang beriman tuh rapi, parlente, gagah. Betul? Ya. Kutil, kurang teliti juga gara-gara kurang iman. Jadi kalau disempurnakan imannya, semua penyakit kulit itu hilang semuanya. Kurap hilang, kudis hilang, kutil hilang. Karena penyakit sebetulnya sumbernya adalah kuman, kurang iman. Coba sembuhkan kumannya. Tingkatkan imannya sampai iman yang isbatul yakin. Yakin kepada Allah. Karena dia bisa menyaksikan Allah. Setiap ruang dan waktu, kapanpun bisa. Keren. Kembali lagi. Jadi yang menyebabkan amalan sia-sia ada berapa? Sudah. Hafal ya? Oke. Makanya Allah bilang di Quran surat Al-Isra, "Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila." Barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan tersesat jalan. Jadi buta itu artinya tidak bisa melihat.
Jadi barang siapa yang tidak bisa melihat di dunia, berarti tidak akan bisa melihat di akhirat. Jadi kurang tepat kalau kita mengatakan gak apa-apa di dunia mah, dah kita mah nanti jumpanya di akhirat. Sedangkan Quran mengatakan mun teu panggih di dunia, moal panggih di akhirat. Saya nggak ngerti itu perintah begitu dari mana. Sedangkan Qurannya sendiri mengatakan nu teu panggih di dunia, moal panggih di akhirat. Nah jadi engke di akhirat. Itu saya tuh ingin menyampaikan pesan itu. Makanya tadi saya bilang, kenapa ya banyak orang yang mengaku berpedoman Quran, begitu disampaikan yang sebenarnya menolak gitu. Saya juga nggak ngerti. Ya, apa sekolahnya kejauhan? Udah gitu nyalahin sekolah saya lagi. Masa katanya orang fisika ngajar agama? Orang fisika gak yang selamat. Selamat Pak Ustadz Bungkul gitu. Orang fisika harus ngerti agama. Tapi orang yang berkecimpung di agama gak apa-apa gak ngerti fisika. Bagus kalau ngerti supaya gaul dikit. Cerita kiamat hancurnya alam semesta keheula nu mana? Kan jika dunia teh di galaksi Bima Sakti ge aya 250 miliar nu jika dunia teh. Nu hancurna nu mana? Hayang naros we simkuring. Ada nggak Allah Maha Penghancur? Tah ya Allah Maha Pencipta. Makanya kiamat itu hari kebangkitan. Kalau kita sekarang nggak sadar, kemudian sadar, bangkit hari ini itu kiamat. Yang saya pahami begitu di Quran. Tidak ada cerita kerusakan. Bahkan Allah bilang, justru orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi itu orang yang tidak beriman. Itu kata Quran loh di surat Al-Baqarah. Ya, lanjut. Nah, ini Quran surat Al-Hajj ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu, dengan itu mereka dapat memahami? Lihat saya semuanya. Jadi kolbu gunanya apa menurut ayat ini? Untuk memahami. Atau mempunyai pendengaran, yang dengan itu mereka dapat mendengar? Jadi kolbu itu bukan sekedar bisa melihat. Karena kolbu untuk bisa memahami harus dua. Pertama bisa mendengar, dua bisa melihat. Kalau kolbu tidak bisa melihat dan mendengar, mual bisa memahami. Itu yang disebut dengan intelijensia. Itu yang disebut dengan kecerdasan. Kecerdasan yang melampaui pikiran. Makanya orang-orang yang tinggi spiritualnya cerdas. Kenapa? Tersambung. Intelijensianya tersambung dengan alam tinggi. Saya tidak bicara intelektualitas. Intelektualitas itu urusan akademis, urusan perguruan tinggi, urusan sekolah. Intelijensia. Makanya banyak orang yang tinggi nilai akademisnya, tetapi ternyata masih juga korupsi. Itu intelijensianya rendah, kesadarannya rendah. Lihat saya semuanya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, mempunyai pendengaran yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu yang di atas dada. Kolbu di mana? Di atas dada, bukan di dalam dada. Nanti suatu saat. Nah ini baru nanti. Gak dikasih hari ini. Semoga besok masih ada waktu. Karena ilmu khusus harus diberikan dan cara khusus, di tempat khusus, pada orang khusus. Menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh juga suatu kezaliman. Makanya seorang guru harus tahu siapa yang butuh, siapa yang gak butuh. Maaf ya, karena di sini belum clear, belum tahu semuanya butuh. Ada juga yang datang ke sini karena usaha bangkrut, baru sadar pengen ngaji. Awas. Ya, awas. Ya. Ma'rifat tidak menyelesaikan usaha bangkrut. Ma'rifat itu mengenal Allah. Jadi kalau niatnya pengen usaha tidak bangkrut, jangan ngaji ke saya. Nanti akan nyalahin saya. Kok udah ngaji saya mesti tetap bangkrut? Ya, salah niat. Bangkrut itu hanya penggerak saja supaya kita kembali kepada Allah. Ma'rifatullah ngaji untuk mengenal Allah, bukan membebaskan bangkrut. Cuman kalau sudah kenal Allah, insya Allah bakal tumari mata karena bangkrut. Pasti ada pesan di baliknya, sehingga baru bangkit. Itu kartos. Lanjut sedikit lagi ya. Makanya di Quran dikatakan ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab. Jadi
Di Quran itu justru disuruh baca kitabmu. Udah pernah lihat kitabmu? Udah bisa membacanya? Nah, kalian kalau masih buta gak bisa lihat kitab sejatimu sendiri. Akibatnya apa? Gak bisa muhasabah, tidak bisa evaluasi. Jadi ngerasa paling bener si eta mah. Nyalahkeun batur pegawaian. Itu sebabnya hari ini di sini kita harus melakukan perubahan. Plan, do, see. Setiap hari rencanakan, lakukan, evaluasi. Perbanyak bercermin. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Du 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 du. Pernah dengar lagu itu? Ngerti? Jadi berjuang itu bukan memerangi orang, berjuang memerangi diri. Caranya bercermin dan teruslah bercermin. Jadi sebetulnya kita ini ya kekurangan kaca. Itu aja. Kekurangan kaca. Sehingga tidak bisa jujur pada diri sendiri. Takut untuk berubah. Padahal sesungguhnya belajar yang sebenarnya adalah melakukan perubahan. Karena semesta punya mekanisme sendiri untuk merubah kita. Kalau kita tidak mau berubah pun semesta punya cara untuk mengubah. Para hadirin, ada 5 cara mendidik anak supaya cerdas. 1, berikan anak penjelasan. Untuk membangun konsep soal tindakan dan diri sendiri. 2, ajak anak meniru orang tua. Karena anak adalah peniru yang ulung. 3, kenalkan pada anak lingkungan sekitar. Berinteraksi dengan penutur bahasa. Dan banyak wajah dapat mempertahankan daya kritis otak anak. Makanya anak itu kenalkan dengan banyak wajah. Ternyata riset modern mengatakan daya kritis anak itu akan berkembang. Kenapa saya tiba-tiba bicara ini? Nanti, ini sebagai penutup. Yang keempat, jangan paksakan minat anak. Melakukan pendekatan tukang kebun. Memberi wadah yang sesuai agar bisa tumbuh. Perhatikan. Tukang kebun itu tahu kalau tanah ini cocok buat tanaman apa setelah mencoba berulang-ulang. Biarkan anak itu memilih sendiri sesuai dengan minatnya. Karena dia adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Yang kelima, ajari anak beragam kosakata. Untuk landasan sarafnya agar dapat mengekspresikan emosi. Memudahkan anak berkenalan dengan emosi. Kenapa saya tiba-tiba bicara tentang 5 cara mendidik anak? Kita putus cara mendidik yang salah dari orang tua sama kita. Dan generasi yang akan datang adalah generasi yang cerdas. Caranya apa? Jangan intervensi pada anak. Jadi pesan saya yang terakhir hari ini, berikan anak penjelasan. Belajar agama pun perlu penjelasan. Saya masih ingat tuh, ada anaknya Kang Firman. Dia disuruh puasa, tidak dijelaskan gak mau. Begitu dijelaskan, puasa itu ternyata untuk menyehatkan tubuh. Ternyata puasa, orang tua makanya harus pinter. Anak sekecil itu jangan puasa nak, nanti dapat pahala di akhirat. Mau ngertiin, dekati ngali pahala mah. Betul atau tidak? Makanya berikan penjelasan yang masuk akal di level berpikir mereka. Kita terbiasa diberi penjelasan yang masuk akal, hebatnya kita mau. Itu. Dan kita ini adalah anak produksi orang tua dulu. Oleh karena itu saya menyetir ini dari seorang psikolog namanya Lisa Feldman Barrett. Beliau adalah psikolog yang sangat hebat di Harvard University. Kita putus cara mendidik yang keliru. Agama pun perlu penjelasan. Kenapa harus wudhu? Jelaskan. Kenapa harus sholat? Jelaskan. Jangan penjelasannya supaya kamu masuk surga. Moal ngertiin surgana teka tingali. Jadi anak perlu penjelasan yang masuk akal. Nanti bagian yang ini kalau tidak mengerti boleh tanya sama saya. Yang kedua, ajak anak meniru orang tua. Makanya orang tua teh tong nitah wae. Merek contoh. Karena anak peniru yang maka anak itu punya yang namanya cermin saraf. Mirror neuron. Jadi kalau anak berantem di sekolah pasti pernah melihat orang tuanya berantem di rumah. Tong salahkeun budak, mun budak bangor, dadu bangor dagi kolot. Nah,
Nanti sadar. Kenalkan pada anak lingkungan sekitar. Makanya anak tuh bawa jalan-jalan. Mewauheun jeung lingkungan. Jangan diisolasi. Aneh kadang-kadang anak diisolasi. Tong wawuh jeung si itu. Agamana anu. Tong wawuh jeung si ieu. Agamana anu. Karunya tuh budak teh wawuheun jeung lingkungan. Betul apa tidak? Iya. Bahkan dimasukkan lingkungan pendidikan yang dipisah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan makin jauh dari kenyataan hidup. Padahal hidup bahkan awe jeung lalaki teh nyampur. Betul enggak? Justru dengan begitu dia bisa beradaptasi. Kalau dipisahkan begitu, mohon maaf, ada riset yang sangat mengejutkan. Kadang-kadang anak menjadi senang pada sesama gara-gara dipisahkan. Tuh kan lepat orang-orang kan nih. Kayak budak we disalahkeun, betul enggak? Balik ka imah maneh boga ka bogoh teh sarua lalaki, tenggelan si aku aing. Tuh, padahal nyakolakeun ge bapakna jeung indungna. Betul apa tidak? Jadi jangan diasingkan dari lingkungan. Justru ajarkan mereka untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ini cara mendidik yang salah. Jadi kenapa saya mengajarkan ini di akhir sesi ini? Karena banyak kita ini adalah produk dari pendidikan yang keliru dari orang tua kita. Stop yang keliru. Ti ayeuna mah putus. Oleh karena itu, mari kita ciptakan akhir yang baru. Hari ini, di sini, sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum.